Ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Kontes Dangdut Indonesia atau dikenal dengan KDI menjadi tontonan yang digemari pada awal kemunculannya menjadi salah satu yang terbesar. Ajang ini sudah digelar sejak tahun 2004 lalu. Sesuai namanya, KDI bertujuan untuk mencari idola baru di dunia musik dangdut tanah air. Kontes Dangdut Indonesia ini berhasil menelurkan banyak penyanyi-penyanyi dangdut berbakat. Hingga saat ini terutama dari musim pertama yang sampai sekarang terus berkiprah di dunia musik. Sayangnya ada beberapa jebolan KDI pertama yang kini sudah jarang tampil di layar TV dan membuat publik bertanya-tanya. Bagaimana kehidupan mereka sekarang? Daripada kalian penasaran, berikut ini rangkuman tim deretan populer dari berbagai sumber terpercaya. Kita awali dari kehidupan penyanyi dangdut Siti KDI. Masih ingat dengan sosok Siti KDI? Kini jarang terdengar kabarnya. Siti KDI diam-diam sudah bercerai dari suaminya yang seorang bule Turki. Siti KDI bercerai dengan bule Turki usai 12 tahun menikah. Lantas bagaimana kabar Siti KDI sekarang? Siti KDI pulang ke Indonesia dengan membawa kabar kurang mengenakan. Ia mengaku bercerai dengan sang suami Turki, Cem Cüneyt Berk. Siti Rahmawati atau yang akrab disapa Siti KDI adalah seorang penyanyi dangdut Indonesia yang pemain sinetron. Siti memulai karirnya sejak menjuarai kontes dangdut TPI tahun 2004. Tak banyak yang tahu Siti KDI juga merupakan adik dari pedangdut Cici Paramida. Siti membocorkan status jandanya di acara FYP baru-baru ini. Awalnya Irfan Hakim selaku host FYP ini mengaku sudah mengetahui fakta soal Siti. Siapa sangka Irfan tiba-tiba keceplosan menyebut Cem Cüneyt Berk adalah mantan suami dari Siti dengan arti lain. Siti dan Cem berarti sudah berpisah. Meski begitu, Irfan menyebut Siti dan Cem masih memiliki hubungan yang baik. Irfan juga menyebut bahwa Siti kini sudah memiliki kekasih baru. Sekedar informasi, Siti KDI dan Cem Cüneyt Berk menikah pada tahun 2011 silam. Tentu saja perceraian Siti KDI membuat masyarakat Indonesia heboh di sisi lain. Pedangdut Cici Paramida yang merupakan kakak kandung Siti KDI ikut buka suara atas perceraian rumah tangga yang menimpa adiknya dan Cem Cüneyt Berk. Cici Paramida menyebutkan bahwa perceraian tersebut adalah sebuah takdir. Cici Paramida mengaku tidak mau terlalu ikut campur terhadap masalah rumah tangga sang adik. Ia merasa Siti sudah dewasa dan bisa menentukan mana yang baik untuk perjalanan hidupnya. Kemudian yang kedua ada Leni Murdalisa. Apakah Anda masih ingat dengan wanita bernama Leni Murdalisa? Leni Murdalisa dulunya merupakan finalis kontes dangdut Indonesia KDI musim keempat. Saat itu nama Leni Murdalisa begitu dielulukan oleh warga Kalimantan Selatan. Maklum, Leni Murdalisa adalah sosok gadis kampung asal Kabupaten Tanah Laut yang berkiprah di Jakarta. Penampilannya juga tak mengecewakan berkat suara merdu dan paras cantiknya. Dengan cepat, Leni Murdalisa menggait perhatian publik selepas dari KDI. Leni Murdalisa dikontrak oleh manajemen TV selama 2 tahun. Lalu pindah ke salah satu manajemen yang cukup terkenal di ibu kota Jakarta. Namun itu kisah beberapa tahun lalu sebelum kasus narkoba membuat kehidupannya berubah drastis. Sekarang Leni Murdalisa sedang meratapi nasibnya di balik jeruji besi setelah ia ditangkap polisi karena kasus kepemilikan narkotika dan obat terlarang pada Oktober 2017 silam. Ketika itu Leni Murdalisa dituntut 6 tahun penjara menurut jaksa penuntut umum di pengadilan negeri. Leni tak hanya memakai sabu-sabu, tapi juga merangkap sebagai seorang bandar narkoba. Leni bersama 5 rekannya dituntut di PN Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada artis Novita KDI. Mungkin nama Novita sekarang terdengar asing di telinga Anda, namun dirinya adalah salah satu peserta dalam ajang pencarian bakat KDI. Pemenang KDI tahun 2008 dikabarkan dinikahi oleh salah seorang pejabat Kalimantan Tengah, Supian Hadi. Dari pernikahan ini dikabarkan Vita menerima mahar uang 5 miliar. Kabar pernikahan Vita ini diperkuat dengan beredarnya potret Vita yang sedang membongkar koper hitam berisi uang ratusan ribu
Diperkirakan uang dalam koper tersebut bernilai miliaran rupiah, sehingga publik menduga uang inilah yang menjadi mahar pernikahan Vita. Sayangnya pernikahan wanita asal Nganjuk ini sempat menimbulkan kontroversi. Pasalnya, istri pertama sang bupati mengaku tak merestui hingga melaporkan Supian Hadi dan juga Vita. Akibatnya Vita yang tengah hamil tua terpaksa harus menjalani pemeriksaan di Surabaya. Polda kemudian menghentikan penyidikan lantaran Supian membantah adanya pernikahan dan tak bisa dibuktikan adanya pernikahan sah maupun siri. Tak kehabisan akal, Iswanti, istri sah Supian, kemudian mengajukan laporan lain yakni tuduhan perzinahan antara Supian dan Vita. Meski sekarang jarang terlihat di layar kaca, wanita kelahiran Nganjuk ini tetap aktif bernyanyi dari satu panggung ke panggung lain. Banyak penggemar yang rindu dengan wanita kelahiran 1987 ini. Kemudian yang keempat ada Gita KDI. Gita Dwi Narina atau yang dikenal dengan Gita KDI ini merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang menjadi juara pada ajang KDI musim kedua pada tahun 2005. Berkat memenangi KDI, Gita meraih popularitas secara nasional sebelum berkecimpung di musik dangdut. Gita sudah meraih banyak prestasi bernyanyi di Garut, Jawa Barat, tempat kelahirannya. Sukses berkompetisi, keluar sebagai jawara lantas tak membuat Gita KDI berkarir. Di dunia hiburan usai menang, sosoknya tak pernah lagi muncul di layar kaca pertelevisian Indonesia. Kini Gita KDI menjajal dunia politik. Berbekal 2 ilmu studi yang diambilnya semasa kuliah, Gita bergabung menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gita KDI sekarang berprofesi sebagai staf ahli MPR RI. Ia sudah 10 tahun terjun ke dunia politik pada tahun 2011. Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Meski demikian, Gita KDI terkadang dalam beberapa kesempatan masih suka menyanyi dalam beberapa acara. Kemudian selanjutnya ada Nazar KDI. Dunia hiburan baru-baru ini sedang ditimpa musibah lantaran salah satu pedangdut, King Nazar, tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan intensif. Ivan Gunawan, sahabat Nazar, mengatakan pedangdut asal Bogor, Jawa Barat itu ternyata mengalami masalah paru-paru. Nazar merupakan salah satu penyanyi dangdut fenomenal di Indonesia. Tak hanya itu saja, Nazar juga sering warawiri di layar kaca karena kerap membuat kontroversi. Tidak hanya tenar karena cengkoknya yang memikat, Nazar juga jadi sorotan setelah ia memutuskan untuk menikah dengan Musdalifah. Pernikahannya dengan janda 4 anak yang kaya raya itu jadi perbincangan publik selama berbulan-bulan. Pasalnya, Nazar diisukan hanya mengincar harta Musdalifah saja. Dan yang terakhir ada sosok artis Aidil Saputra. Pemilik nama lengkap Muhammad Aidil Saputra atau yang dikenal dengan nama panggung Aidil Saputra merupakan penyanyi dangdut jebolan KDI tahun 2015 silam. Muhammad Aidil Saputra merupakan pendangdut asal Parepare, salah satu kota di Sulawesi Selatan. Ia punya paras yang ganteng dan berhasil memikat banyak orang terpana melihatnya. Selain menjadi penyanyi, Aidil Saputra juga mencoba peruntungannya di dunia seni peran. Belum lama ini, Aidil Saputra terlibat dalam satu proyek film bertajuk Love Knots. Menyandang gelar jebolan kontes dangdut Indonesia, tak lantas membuat Aidil Saputra hanya ingin berkarya di genre musik itu saja. Pria berusia 26 tahun ini menantang dirinya untuk menghasilkan karya di luar musik dangdut. Ia pun memberanikan diri menyanyikan lagu Di Antara Cinta yang bergenre pop Melayu. Setelah merilis Di Antara Cinta sebagai debut singlenya pada tahun 2022, kini Aidil kembali dengan single terbarunya yang berjudul Matematika Cinta yang dirilis menjelang akhir tahun 2023 lalu.